يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما لمؤلف هذا الكتاب لشيخنا المرحوم دكتور محمد رضوان الله التوحيدي وللشيخ سهيل لجينا على شيخنا شيخنا لوالدينا وأولادنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعوذ التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل أي هذا فصل في بيان نواقض الوضوء. فصل في نواقض الوضوء المسماة أيضا بأسباب الحدث. والذي ينقض أي يبطل الوضوء 5 أشياء أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج كبول وغائط أو نادرا كدم وحصى ونجسا كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan nawaqidul wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Setelah kemarin kita membahas mengenai istinja. Istinja hukumnya adalah wajib ketika keluar daripada kencing dan berak, itu harus wajib daripada istinja itu. Cuman yang paling afdal istinja itu digabungkan antara batu dan air. Boleh meringkas mengambil antara batu dan air, boleh batu saja, boleh air saja. Cuman kalau mengambil batu ada syaratnya, harus menggunakan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kalau mau menyingkat lagi, paling afdal adalah menggunakan air.
Cuman ketika orang istinja menggunakan batu, ada syarat-syaratnya. Batu atau selain batu. Yang penting dia itu bersifat qali'in, jamidin, tahirin, qali'in, ghairu muhtaram. Sifatnya ada 4. Sifatnya ada 4 yang kita menggunakan istinja pada selain air itu. Pertama jamid. Apa itu jamid? Beku, tidak cair. Seperti batu, kayu, daun-daunan, bahkan tisu, bahkan kertas, kain itu bisa digunakan istinja. Karena sifatnya jamid, tahir, suci. Juga qali'un, bisa mencabut ainun najas. Ghairu muhtaram, tidak dihormati. Mana contohnya yang dihormati? Misalnya di kertas kitab itu dihormati, karena di sana tertulis ilmu, maka tidak boleh digunakan. Tulang itu dihormati, karena itu makanan jin. Tulang itu makanan jin. Makanan misalnya roti tawar misalnya orang istinja tidak boleh, karena roti itu muhtaram. Muhtaram artinya dihormati. Makanan itu, makanan anak Adam itu dihormati. Ya. Jadi syarat-syaratnya boleh menggunakan hajar, menggunakan batu itu. Pertama, alla yajiful kharij an-najis. Seperti dalam Zubat disebutkan wa syartuhu la yajifu kharijun wa la yatru'u ghairuhu wa lam yantaqila. Pertama, tidak boleh kering. Najis yang akan kita istinjakan itu tidak boleh kering. Kalau udah kering maka tidak boleh menggunakan batu, harus pakai air. Yang kedua, wala yatru'u alaihi, tidak jatuh kepadanya selainnya. Tidak boleh jatuh. Artinya tidak boleh jatuh ke tempat najis itu yang selain najis, misalnya air jatuh, lebih-lebih itu najis. Akhar ajnabi anhu. Kalau tidak ada syarat ini maka khusus menggunakan air. Wala yantaqila anhu ghairu. Jadi tersimpul dalam syair Nazam Zubat itu, wa syartu la yajifu kharijun wala yatra'u ghairuhu wa lam yantaqila. Di sana ada 3 syaratnya, la yajiful kharij wa la yatra'u ghairuhu wa lam yantaqila. Tidak berpindah. Najis itu tidak berpindah ke tempat selainnya, misalnya sudah berpindah dari tempat keluarnya, itu tidak boleh menggunakan batu, harus menggunakan air. Ya. Selanjutnya ada adab-adab daripada istinja, qada hajat. Apa hukumnya orang qada hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat? Apa hukumnya? Haram. Tidak boleh itu apa? Haram. Fi sahara tidak boleh. Tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya boleh. Ya minimal tinggi penghalang itu sulus zirat, sepertiga hasta, dan jauhnya itu berapa? 1,5 meter atau 3 dirok 3 hasta, jauhnya dari tempat orang yang hendak hajat, dan tinggi penghalang itu
minimal berapa? Sulusai dira, 2/3 hasta, bukan 1/3 tapi 2/3 hasta. Itu syarat daripada penghalang. Baru dia sudah tidak boleh orang qada hajat di sana. Kecuali kalau memang bangunan yang disediakan untuk qada hajat, maka tidak ada keharaman di sana secara mutlak. Ya, tidak haram. Walaupun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kalau di tempat yang yang disediakan untuk qada hajat itu boleh. Ya, tidak haram. Begitu juga adab daripada qada hajat itu nggak boleh kita kencing atau berak pada air yang tergenang. Ya, nggak boleh. Baik itu banyak atau sedikit. Adapun kalau dia air itu ngalir, apakah boleh atau tidak? Boleh kalau dia banyak. Kalau sedikit dimakruhkan, ya. Kalau sedikit air ngalir itu makruh. Kalau banyak, boleh. Asalkan memang air itu miliknya pribadi atau air yang memang mubah digunakan, umum. Kalau milik orang lain ya haram, tidak boleh. Atau yang sudah diwakafkan, tidak boleh. Begitu juga jangan kencing di bawah pohon yang berbuah, gitu ya. Atau di jalan, la dhilli wat tariqi wal yab'ud wala yahmilu dzikrullahi aw man arsala, kata dalam kitab Zubat. As-saqab jangan kencing juga di lubang, jangan kencing juga di tempat orang bernaung. Jangan juga berbicara ketika qada hajat, kecuali karena darurat, boleh. Nah, itulah mengenai istinja yang kemarin kita bahas. Sekarang kita lanjut kepada faslun fi nawaqidil wudu, pasal pada menyatakan yang membatalkan wudu. Al-musammatu yang dinamakan ini nawaqidil wudu itu aidan pula bi asbabil hadathi, dengan sebab-sebab hadas. Yang nama lainnya adalah sebab-sebab hadas. Walladhi yanqudu ay yubtilu, dan bermula yang membatalkan, ay yubtilu yang batalkan, al-wudu'a akan wudu, khamsatu asya'a, yaitu 5 sesuatu. Itu yang membatalkan wudu 5. Ahaduha, yang pertama, salah satu daripada yang 5 itu ma kharaja min ahadis sabilaini, setiap yang keluar, semua barang yang keluar min ahadis sabilaini, daripada salah satu 2 jalan. Ai al-qubuli wad duburi, yaitu kubul dan dubur. Alat yang depan, yang belakang, keluar dari min mutawaddiin, dari orang yang wudu.
dari orang yang wudu. Hayyin, yang hidup. Yang wudu ini hidup. Kalau yang wudu itu orang mati, tidak batal wudunya. Misalnya ada orang meninggal dunia, udah dimandikan, diwudukan kan biasanya, diwudukan, dikafani. Terus keluar. Masih ada yang keluar dari kubur dan duburnya si mayit ini. Apakah perlu diwudukkan lagi? Apakah wuduk yang tadi batal? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena yang batal itu hanya mutawaddi'in hayyin, yang hidup. Dia ulama Malik kan wuduan. Takkan kentung si seninan misal, dia nolak kewuduan Malik, tidak perlu diwudukkan kembali. Cuman kalau yang keluar sesuatu dari dua jalan itu, cuman sekadar membersihkan saja apa yang keluar, tidak perlu diwudukkan. Hayyin wadihin, wadih ini yang jelas. Kalau maksudnya jelas, wadihin itu artinya yang yang kelaminnya jelas, wadih. Mu'tadan kana al-khariju, sama ada yang keluar itu mu'tad, biasa keluar. Dia biasa, memang sudah terbiasa keluar seperti itu dari seorang. Kabaulin wa gha'itin, seperti kencing dan berak. Itu sudah biasa kan, keluar dari dua jalan berupa baul dan gha'it ini. Au nadiran, atau jarang keluar dari mana, seperti yang jarang keluar. Seperti apa? Kadamin wa hasal, seperti darah dan kerikil. Kerikil sebetulnya, darah sebetulnya batal. Ini kan yang biasa dan yang tidak biasa. Mu'tadan itu biasa keluar, terus nadir itu artinya yang jarang keluar, bukan jarang keluar rumah. Itu nadir, sesuatu yang jarang lah keluar seperti itu dari kubur dan dubur. Najisan haka hadhil amsilati, najis seperti ini misal. Najis seperti ini misal. Mana yang najis? Al-baul najis. Misal yang ini kan yang sudah disebut, ghaib itu najis. Damin, darah najis enggak? Najis. Wahasa, kerikil, batu. Au tahiran, atau yang keluar itu suci. Kadudin, seperti dud ini seperti ulat. Illal mani, melainkan mani. Al-kharija, yang keluar itu mani bihtilamin, dengan sebab mimpi. Min mutawaddi'in, dari orang yang wudu. Mumakkinin, yang tetap.
maq'adahu akan tempat duduknya, ya, tetap maq'adahu tempat duduknya minal ardi daripada bumi. Artinya orang yang menetapkan pantatnya itu duduk di tempat duduknya, tidak bergerak. Fala yanqudu, maka tidak batal. Nah, jadi yang penting keluar dari jalan yang dua itu, apakah itu keluar biasa atau jarang, suci atau najis, tetap itu hukumnya membatalkan wudu. Ya, baik itu keluarnya kerikil, keluarnya emas sekalipun tetap batal wudunya. Seperti yang keluar, kita membatalkan wudu itu semua. Yang najis kah, yang suci kah? Kecuali kalau keluar mani. Keluar mani itu tidak batal. Khusus mani kalau keluar dari faraj, dari kubul, itu tidak membatalkan wudu. Gimana gambarannya orang yang keluar maninya tidak membatalkan wudu? Misalnya kan dia sudah berwudu, terus duduk zikir, pidam dalam duduknya, dengan posisi pantatnya tidak nempel tetap di tempatnya duduk itu, tidak bergerak. Terus mimpi dia, orang ini mimpi sampai keluarlah air maninya, ya. Nah, orang yang keluar maninya itu tadi orang yang wudu. Kalau orang tidur tidak bergerak pantatnya, batal wudunya itu tidak? Tidak kan? Tidak batal wudunya. Terus keluar dia mimpi sampai, walaupun sudah mimpi sampai mimpi, tidak membatalkan wudu. Keluar air maninya, setelah itu dilihat keluar air mani, mungkin itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak batal wudunya. Illa al-mani al-kharij bi ihtilamin mutawaddi'in mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yanqudu, maka tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena mani itu mewajibkan mandi. Apa? Karena keluar mani itu mewajibkan mandi. Nah, karena ada kaidah mengatakan ma aujaba a'zamul amrayn bi khususihi fala yujibu adwanuha bi umumi. Ada kaidah fikih mengatakan itu. Apa? Ma aujaba a'zamal amrayn bi khususihi la yujibu adwanahuma bi'umumihi. Nah, itu. Kenapa keluar air mani tidak membatalkan wudu? Karena mani itu mewajibkan mandi, bukan mewajibkan wudu. Mandi dengan wudu itu mana yang lebih besar? Mandi. Ya. Jadi sesuai kaidah mengatakan ma aujabal a'zamul amrayn bi khususiti, sesuatu yang mewajibkan yang lebih besar daripada dua perkara dengan kekhususannya. La yujibu, tidak wajib, tidak mewajibkan adwanahuma, yang lebih rendah daripada keduanya bi umumihi, dengan keumumannya. Ini bagaimana kaidah ini? Kaidah ini dipasang di di kasus yang ini.
a'zamal amrayn bi khususihi, sesuatu yang mewajibkan yang lebih besar dengan kekhususannya. Dengan kekhususannya, apa kekhususannya? Bahwa kekhususannya dia itu mani. Apa yang lebih besar yang diwajibkan? Ya mandi, lebih besar dari wudu. Karena kekhususan itu yang keluar. Apa yang keluar? Mani. Itu kan? Yang wajib ada dua, mandi atau wudu. Yang lebih besar mandi. Yang mewajibkan yang lebih besar yaitu mandi dengan keumumannya, dengan kekhususannya itu mani, tidak mewajibkan yang lebih rendah dengan keumumannya dia itu keluar. Bi umumi annahul kharij. Nah, jadi karena lebih besar, karena yang lebih besar itu mandi, ya. Maka kalau sudah mandi diwajibkan karena kekhususannya itu mani, maka tidak mewajibkan lagi wudu dengan keumumannya. Wudu itu keluar dari dua jalan. Itu sebabnya. Wal mushkil, dan hunsha mushkil. Khuntha mushkil. Bukan hunsha mushkil. Hunsha mushkil itu yang lawanan wadih. Wadih itu sudah jelas kelaminnya. Kalau hunsha mushkil ini masih diragukan kelaminnya itu. Dia memiliki kelamin ganda. Kelamin ganda, alat nina, ada alat mama, dan semuanya dipakai itu. Semuanya aktif lah itu. Kayak HP itu dual SIM, kartunya dua-duanya dipakai. Itu yang namanya muskil. Khuntha itu ada dua macam, ada khunsha muskil, ada khunsha ghairu muskil. Khunsha muskil, khuntha muskil itu yang samar, Mas. Nah, inilah berlaku hukum khunsha muskil ini. Segala hukum berlaku. Ada juga khuntha ghairu muskil. Khunsha tetapi tidak dia jelas kelaminnya, yang aktif itu yang satu dinonaktifkan, yang satu aktif. Antara kelaminnya ganda, tapi yang aktif satu, kecenderungannya satu, itu namanya khunsha ghairu muskil. Kalau yang muskil ini memang muskil itu artinya yang yang dipermasalahkan lah muskil. Jadi dia punya dua alat kelamin dan kecenderungannya dua-duanya juga. Innama yanqudu wudu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Maka baru ia batal wudunya bil kharij, dengan keluar min farjaihi, daripada dua farajnya. Farjaihi ini asalnya karena ughdifa an-nun li ajli idhafa. Min farjaihi jami'an, daripada dua farajnya, jami'an, semuanya. Jadi baru dia membatalkan wudu kalau dua kelaminnya itu keluar sesuatu. Misalnya kencingnya dua-duanya dipakai, dua-duanya keluar, baru dia batal wudu. Anggaplah dia punya kelamin dua, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Ketika kencing hanya menggunakan kelamin laki-lakinya saja, maka wudunya tidak batal. Kenapa? Karena harus dua-duanya bersama, ya. Bukan artinya muskil kalau di bab fikih itu, bukan artinya dengan menyasak bantong, waria-waria, itu bukan itu. Ya,
Waria itu penyakit itu bisa disembuhkan. Ya, karena bergaul dengan orang perempuan saja sehingga dia bersifat seperti perempuan kadang kan. Kalau yang dipiki itu pun syamusydid itu memang benar-benar kelaminnya dua, sehingga bingung orang ini menganggapnya laki-laki itu menganggap perempuan. Terus dipakai aktif dua-duanya, sehingga kalau dia kencing orang ini harus keluar dari dua-duanya baru batal. Kalau satu belum batal. Paham? Hah? Paham ya? Wasani yang kedua yang batalkan wudu itu adalah an-naumu, tidur. Tidur batalkan wudu. Tidur yang kayak gimana? Ya, tidur yang yakin kita tidur. Kalau ragu apakah tidur atau ngantuk, enggak batal. Misalnya bergelak-gelak di pondok, ngantuk, tinjau terus. Apakah aku tidur atau endek baru no? Ragu kan? Sering gitu kan kita? Apakah kita tiduran tadi atau tidak? Sehingga kalau tidur kan perlu wudu lagi. Kalau enggak ketiduran berarti enggak perlu wudu. Ragu. Kalau ragu berarti tidak batal. Kenapa tidak batal? Ya kita kembalikan ke hukum asalnya. Apa asalnya? Dia sudah wudu, dia suci, maka di sana tidak batal kalau dia ragu. Apa tanda orang tidur? Ya sampai dia mimpi ya tidur orang. Kalau mau ngimpi tidak mungkin dia tidur. Sudah mimpi. Apa tandanya ia ngantuk? Masih dia mendengar kata-kata orang yang sekitarnya walaupun tidak jelas. Ia tampil. Berarti lo masih dengar batur apa digunakan. Cuma dia ngerti. Masih ada dengan suara. Berarti itu dia ngantuk, bukan tidur. Kalau tidur itu sudah sepi ya. Sepi karena mimpi doang, alam lain. Itu perbedaan antara tidur dan ngantuk. Cuman tidur yang bagaimana? Yang membatalkan ala ghairi hayatil mutamakkin, atas tidur yang ketiadaan caranya itu mutamakkin. Mutamakkin itu tempat duduknya tetap. Walaupun dengan cara bersandar. Misal nyandar. Ini namanya tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur atas keadaan ketiadaan tetap, pantatnya itu tidak tetap. Misalnya mau ngangkat atau berpindah dari tempatnya yang awal semula. Misalnya tidak mandi, tinduk tidak. Laun bias dua semeter, lain pindah. Nah itu sudah pindah. Sebenarnya tidur dalam keadaan duduk seperti ini tidak batal untuknya. Yang penting duduknya itu nempel pantatnya itu di lantai yang tidak bergerak. Walaupun tidur itu dengan cara bersandar ya. Begini dia, batal wudhunya dia bersandar. Walaupun kalau kita pindah yang tembok jatuh dia.
Enggak dia batal. Apa ilatnya? Yang penting ilatnya itu kan pantatnya itu enggak bergerak. Dia memungkinkan tidak bisa keluar sesuatu dari duburnya itu. Itu sebabnya. Kalau sudah duduk kan enggak mungkin keluar sesuatu dari duburnya kecuali kalau diangkat. Ya, itu ilatnya kenapa tidak batal. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadah. Pada setengah naskah matan itu ada tambahannya. Apa kata tambahannya? Minal ardi bimaq'adihi, dari bumi dan di tempat duduknya. Wal ardu laysat biqaidin, dan bumi itu tidak menjadi qaid, bisa saja pada selain bumi. Wa kharaja bil mutamakkini, keluar dari mutamakkin dengan kata-kata mutamakkin. Mutamakkin ini orang yang duduknya tetap. Ma law nama qa'idan ghairu mutamakkin, yaitu orang yang tidur secara duduk ghairu mutamakkin, tetapi tidak tetap tempat duduknya. Au nama qa'iman, atau tidur dengan cara berdiri. Au ala qafahu, atau tidur di atas tengkuknya. Tidak pada biasa. Walau mutamakkinan, walaupun dia tetap dia bergerak. Tinduk nganjang kan, tinduk misalnya sembahyang Allahu Akbar, tinduk bro sampai ngimpi, batal wudu, batal untuk tidak sembahyang kan. Lamun tidak mendekondek nak tidak mah batal. Muni Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak di matanya terpejamkan, maksud saya tidak batal. Lagu lamun yang kan baca tahiyat tok na tidak batal kan dek? Kenapa tak batal? Karena tetap tempat. Maka lamun arak dalam ketuan batal dengan tidak sembahyang. Tergantung beton tidak menjaga ngajak dan tidak batal. Menjaga sujud dan tidak batal. Kalau ketika duduk dan memakin maq'adahu dan tidak, maka wudunya tidak batal. Kalau wudu tidak batal kan tinggal di bacaannya diulang aja. Nah, kalau Nabi, para anbiya itu walaupun tidur itu tidak batal wudunya. Karena kan matanya saja yang tidur, hatinya tidak tidur. Jangankan Nabi, para imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i dulu pernah diundang oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ini kan muridnya Imam Syafi'i. Diundanglah ke rumahnya. Untuk apa? Untuk makan dan sebagainya. Dikasih makan. Terus dicek ini sama anaknya, ini mau lihat ibadahnya seperti apa sih Imam Syafi'i ini. Kenapa bapakku itu sering memujinya, sering menyebutnya di depanku. Sehingga dicek. Begitu dihidangkan makanan, si ngamuk gitu. Lahap sekali dia makan. Ini tidak biasanya sifat-sifat dengan saleh si anak. Heran. Setelah itu masuklah kamar dia. Setelah sholat isya. Setelah sholat isya, terus dia tidur sampai subuh tidur. Setelah tidur, cek dengan sembahyang tahajud bangun malam, dia enggak sembahyang tahajud. Begitu subuh langsung bangun, langsung ikut langsung sholat. Dia enggak wudhu segala. Angkat dia seajun lalu si bapak ini. Terus ditanyalah bapaknya, terus dikonfirmasi kepada Imam Syafi'i. Apa sebabnya? Oh, ternyata
Maka kenapa dia makannya lahap? Karena dia tahu yang dimakan itu makanan halal. Makanan halal itu obat, ya. Makanan yang halal itu obat bagi yang makannya. Itu katanya. Begitu juga makanan kalau dikasih sama orang yang murah itu adalah obat. Nah, apa obat bawa tidak paracetamol dong. Obat juga itu. Terus kenapa kalau Anda tidur? Oh, saya nggak tidur. Saya menyelesaikan sekian permasalahan umat. Dalam tidur ini apa nih? Dalam tidur ini menyelesaikan. Ini ada masalah, ini dalil di Quran, ini hadis, terus dia ini istinbat hukum. Dalam tidurnya sampai pagi. Mensidangkan misalnya ibadah untuk diri, tahajud itu untuk umat. Dengan mengistinbat hukum untuk umat. Saya terus kemudian angkat langsung sembahyang. Ndek nuduk jaran mayang subuh kan? Jawablah. Oh, saya mayang salat subuh itu dengan wuduk saya salat isya. Berarti dia batal wuduk isya. Saya tidak. Karena dia tidak tidur beneran kan? Nah, itulah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau tidur yang tidak tetap tempat duduknya itu membatalkan wudu. Kecuali kalau tidur yang tetap tempat kayak kita duduk gini, tidak membatalkan wudu. Wasal itu yang ketiga zawalul aqli, hilang akal, ay al-ghalabatu alaihi. Ya hilang alaihi atasnya itu akalnya, bisukrin dengan sebab mabuk, au maradin atau sebab sakit, au jununin sebab gila, au igma'in atau sebab pingsan, au ghairi dzalik atau selainnya. Hilang akalnya. Hilang akal bisa membatalkan wudu. Selong-selong kan wudu bujogang. Jogang 5 menit. Sadar man, batal udah? Batal. Oh, igma itu artinya ayan ya. Igma'in. Tuh, orang tua makan ayan, mopok, epilepsi. Itu membatalkan wudu. Warabi'u yang keempat lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata menyentuh laki-laki al mar'ata akan perempuan al ajnabiyata yang ajnabi. Ajnabi itu yang orang lain lah. Ghairul mahram. Yang bukan mahramnya. Artinya yang bukan mahram yang boleh dia menikah dengannya itu artinya bukan mahram. Kalau bukan muhrim kan? Bukan muhrim kita mati. Muhrim itu artinya pakai ihram. Muhrim. Mahram itu orang yang diharamkan menikah dengannya. Ya, itu mahram. Siapa mahram kita? Misal ibu kita, kakak kita perempuan, nenek kita, terus bibik kita, itu mahram. Kalau muhrim, nusak dengan saat ihram kan muhrim. Ahrama yuhrimu ihrama. Tapi itu bahasa yang populer ya.
Jadi irma ini bisa kita artikan ayam, bisa kita ketika pingsan juga membatalkan untuk ya. Pingsan. Walau mayitah, walaupun itu mayit, walaupun mayit, jenazah yang disentuh batal untuk batal. Lalu sudah terpisah dari badannya. Ada si Aisyah ramasa. Ya pelang iman. Betul lo nale berugan. Iman tak pelang. Kesentuh-sentuh si batal. Karena itu mayit daripada seorang perempuan. Ghairul mahram tapi kalau yang mahram tidak batal. Mahram itu kan ada 3 jenis. Ada mahram sebab nasab. Ada mahram sebab radha'. Radha' itu susuan. Sebab nasab itu misalnya seperti ibu, anak, terus bawa atas. Bawa inak itu tipe atas kan, ini dibawa anak, kita bawa di samping semeton, atasan sekedip semeton si amak, semeton si inak, teman ini bibi itu mahram kita. Tidak boleh kita menikah dengannya. Kalau persentuhan kulit dengan mereka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau Aisyah, Fatimah yang tidak ada kaitannya dengan kita. Artinya misan itu apa? Mahram itu enggak? Pisah. Enggak. Kanggun ada itu pisah? Kanggun. Namun ponakan anak semeton mahram? Det kanggun ada itu anak semeton. Hah? Berdua anak kan? Apa bahasa itu? Dua. Dua nun itu mahram. Kalau bersentuhan kulit dengan ini ponakan ini keduaan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mereka itu mahram. Walau ghairul mahram yang selain mahram walau mayyitatin walaupun dia mayit. Wal muradu birrajul wal mar'ah, yang dimaksud dengan rajul laki-laki dan mar'ah perempuan itu zakarun wa untha, yaitu laki-laki dan perempuan balagha yang sampai laki-laki dan perempuan haddas syahwah, batas daripada syahwat, urfan secara uruf kebiasaan. Apa kena hadis syahwat? Pira tak batal bersentuhan mahram dengan ini mahram yang bukan mahram. Ya ketika sampai pada keduanya hadis syahwat. Kira-kira lamun tangatnya dengan ini masih kode wahara dengan ini. Wah bersyahwat dengan isi. Mana deh? Timak leman balik. Marut para balik. Kelas 6 SD mau beli-beli nah. Enggak coba bersentuhan. Batal itu. Ingat dengan kanak Nina atau kanak mama wa SD misal. Kak Nina ni ada dan meletan. Menengah dengan mama ini bersyahwat. Salimah lah Ustaz. Memang syahwat yang salimah yang normal. Anak masih sadar normal. Masih normal beruan. Dia berugat dia ingat bersyahwat misal. Ingat berugat dia bersyahwat. Ingat kitab bersyahwat. Itu tidak normal itu. Ini yang salimah, syahwat yang salimah yang
artinya yang selamat, yang normal. Dilihat Nina kalau berkelas 5 SD, berkelas mana yang istilahnya syahwat normal. Ya, bisa bersyahwat ya, berarti orang itu sudah besar. Tetapi ingat patokannya apa? Asyahwatus salimah. Asyahwatus salimah apa kena? Ya saatnya normal. Baru ke kuris misalnya bersyahwat nih, kan itu gimana ya? Nggak normal ya? Baru lahir bersyahwat. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Jadi dua-duanya harus balaghah hadus syahwat. Perempuan dan laki-laki yang bersentuhan itu dua-duanya harus balaghah hadus syahwat. Kalau satu saja yang balaghah hadus syahwat, satunya enggak batal. Kalau bersentuhan kulit, ambil kena syahwat. Ambil kena syahwat. Lain-lain mendengar mama kena syahwat. Fir rajul intisharul dzakari. Apakah intishar? Intisharul dzakari. Ya dzakarnya bisa bergerak. Itu indikasi orang bersyahwat untuk laki-laki. Ya, paham ya? Tidak perlu saya ulang kan? Kalau bagi perempuan, syahwat itu dianggap syahwat mailul qalbi. Condongnya hati. Menurut apa dia intishar dengan ini? Mailul qalbi, yang penting hatinya condong padanya. Milih. Itu nada syahwat. Nah, lamun wah milih dengan ini condong hatinya kepada seorang laki-laki walaupun masih kecil. Kecil artinya sudah secara tabiat as-salimah, tabiat orang yang normal itu tertarik dia dengan anak ini. Saya ketuan patah ini tertarik dengan anak ini. Merak kode misalnya menurut saya kan uluan bersyahwat kan tidak normal kan? Normal lah, masih kode kan? Berarti itu tidak attiba as-salim. Misalnya SD wah, kira-kira kelas 5 SD, kelas 6 SD mah belit kadang-kadang anak mah. Apalagi gagah kan melihatan. Terus bersentuhan, batal. Berarti kesimpulannya batal wudu dan bersentuhan itu syaratnya bukan balik. Yang penting kabiraini, sudah besar keduanya. Mbekenen kabiraini balaghah hadz syahwah, yang sudah sampai kepada batas ada yang menginginkan, ada yang mensyahwatinya. Tetapi ingat dalam tanda kutip syahwah ittiba' as-salimah, artinya yang memiliki tabiat yang normal. Berarti menik normal, baru ingat berugak dan bersyahwat. Ingat batan berdabit, sesahwat. Bukan kita patul koret baru faslun ini bersyahwat. Itu kan tidak salimah, itu penyakit itu. Penyakit psikologis. Jadi ar-rabi' lamsu ar-rajuli al-mar'ati al-ajnabiyyati ghairu al-mahram walau mayyitah. Wal murad bil rajul wal mar'ah dzakarun wa untha balagha hadd asy-syahwati urfan. Wal murad bil mahram, saya kenal mahram, man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharah. Orang-orang yang haram dinikahi, ya. Orang-orang yang haram dinikahi li ajli nasabin, sebab nasab, sebab keturunan. Siapa itu? Pokoknya yang tahu, kiri kanan atas bawah. Kiri atas saya ibu, bawah anak. Nah, ibu terus ibu bapak. Samping ibu paman. Kalau bagi perempuan, kalau bagi laki-laki
Bibi asli tapi dia bibi piak-piakan. Ini bibi piak-piakan ini. Itu kan selantaran dia napa asli, dia napa semata ni nak amak. Kadang-kadang paman orang itu masih kan sematan pisah si amak. Bibi masih ini, batal udah, batal. Pisah si amak. Ndak kan namanya amak doang bersentuhan batal, apalagi sejauh pisah kan? Karena bahasa kita kan bahasa di Lombok ini banyak kadang-kadang orang-orang yang agak jauh masih disebut paman gitu kan, paman atau bibi gitu kan. Jadi ingat bibi asli kan, bibi asli ya saudara daripada ibu kandung kita, saudara daripada bapak kandung kita. Samping kanan kiri itu saudara semeton, itu mahram. Di bawah gitu. Itu sebab nasab. Sebab rodok apa? Sebab rodok itu sebab susuan. Inak susuan, papuk susuan. Apa kan susuan? Ya barang untuk nyusu. Ya barang untuk nyusu lah waktu masih kode. Kode mah balik jalan bau. Ukurannya 2 tahun nomornya ya. Karena memang masa menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Siapapun yang ia menyusu di satu orang misalnya perempuan, ketika umurnya 2 tahun ke bawah, maka itu saudaranya. Kalau bersentuhan, tidak batal. Itu sebabnya itu adalah saudara susuan. Seperti Rasulullah SAW banyak saudara susuannya kan. Banyak yang disusui oleh misalnya Halimah As-Sa'diyah dan sebagainya kan. Nah, makanya hati-hati kalau ada saudaranya, adiknya, hati-hati jangan sok toto lain membiang nyusu. Terutama saat nina misalkan karena berdua anak, terus dia narak air susun misal, terus sembarang dengan temui sudah anak, segubok kajian semetlon susah, jadi tidak boleh dia menikah itu karena saudara. Ya kalau memang ada hajat yang sangat penting, tidak bisa dianggap darurat, maka cukup 1 orang lah. Dan ingat itu siapa, ya. Ingat, oh dulu ini anak ini, dulu anak saya pernah disusui oleh ini, si ini. Berarti anak-anaknya juga termasuk saudara. Tidak berkemelian kaca anak satu nyusun, karena itu saudara susu. Dan saya tahu dia, oh ini saudaramu, saudara susuan. Karena dikhawatirkan ada terjadi, kalau tidak ada ilmu itu ada terjadi orang yang satu tempatnya rodok saudara susuannya itu dia menikah misalnya, itu kan tidak sah pernikahan itu. Karena itu mahram, tidak batal kebersihan. Ada juga sebabnya karena musaharah. Musaharah ini bukan perkawinan lah, perkawinan. Misal marak menantu mahram, mentok mahram. Walaupun bersentuhan dengan menantunya atau mertuanya, itu tidak batal. Walaupun dah cerai. Walaupun dah cerai dengan anaknya. Misalnya, kencana, mantan mertua, itu masih mahram dia, abadan ila yaumil qiyamah. Masih mahram dengan syarat sudah dukhul dengan anaknya. Dulu ketika menikah sudah dukhul.
Sudah masuk, sudah jima dengan anaknya dulu. Lalu segera qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurun wa bonusnya langsung. Senina ini wasah pernikahan bonusnya. Nah itu kan belum dukhul, maka beda lagi hukumnya. Maka itu tidak haram jadinya. Ya. Jadi itu uniknya ya. Lamun kancana kan jak batal uduk teh. Sarapatan. Senina tuh misalkan. Misalnya Senin sudah menikah, batal kan? Sementara yang lebih jauh, seperti ibu daripada istri kita itu kan apa? Mertua itu tidak batal, ya? Itulah. Paham ya? Itu ingat itu. Tapi syaratnya min ghairi ha'ilin, tanpa lapis. Lamun berlapis batal deh. Enggak bisa berlapis. Apa hukum bersentuhan kulit dan perempuan tanpa lapis? Ya bau untuk batal. Masih hukum anu apakah halal, haram, mubah, makruh, hukum gantung, hukum penjara menapa? Apa hukumnya? Haram kanggo sentuhan musafahah haram kalau dengan yang bukan mahram misalnya kelapis melapis itu lalu lapis bersahwat haram masih ini membatalkan wudu. Wal khamis yang ke min ghairi ha'il yakhruju walau kana hunaka ha'il, yang keluar daripada kalau ada di sana ha'il penghalang maka tidak batal. Fala yanqudu hayna idin. Wal khamis wa akhirun nawaqid masu farji al adami di batinil kaf, menyentuh faraj anak Adam manusia di batinil kaf dengan perut telapak tangan min nafsihi, perut telapak tangan daripada dirinya sendiri, wa ghairihi atau perut telapak tangan selainnya, dzakaron baik itu laki-laki, au unsa atau perempuan, saghiran kecilkah, au kabiran besarkah orang itu, hayyan hidupkah orang itu, mayitan atau sudah mati, yang disentuh itu sudah mati, tetap batal. Menyentuh dengan perut telapak tangan. Mereka perut telapak tangan saat ini deh, saya dulu. Sentuh kemaluan. Sentuh. Batal. Yo lagu sentuh diri kan ni. Batal. Dengan mama sentuh kemaluan batal. Dengan nina sentuh kemaluan batal. Ya kodek gua ni anak kah ni? Anak kan ni aku apa konceng ni. Bukan batal ni. Batal. Memang kadu lapis lima. Atau semprot. Tidak kajarin batal. Itu mungkin ada ibu misalkan anak yang konceng misalkan kan sentuh berarak dengan tahu dia sentuh cara. Mungkin kadu ilmu langan gaib. Langan arah jarak 1 meter mana kan? Nah, batal. Ya mati ni. Dia istinjakan orang yang mati ketika dimandikan. Sentuh, batal. Fadil adami, berembel, lamun farad tidak adami, farad manok misalnya. Ya gorok manok, bu disuruh beburak apa? Burak kan? Bentak apa? Bu ada kan faraj, ya demak-demak, batal ya. Karena ini kan farjul adami ini, Adam anak Adam. Bukan anaknya Pak Adam. Anak Adam ini anak manusia.
Wa kadza lafzul adami saqitun fi ba'di nusakhil matni. Lapas adami ini kena gugur pada setengah naskah matan itu ya. Kadang-kadang ada kata-kata adami berarti masuk farjin di batinil kaf. Yang selalu kadza qaulu wa masu halaqi duburihi ay al adami yang menyentuh halaqah duburi duburnya. Apa keadaan halaqah? Halqah bukan halaqah, halqah. Lamun halaqah ni kan halaqah ngaji. Lamun halqah itu multaqal manfal. Multaqal manfal. Dubur ya. Itu dubur alat yang di belakang yang dipakai berak itu. Ada lubangnya kan? Nah, tempat bertemunya lubang itu namanya halqah. Tempat bertemunya. Emang bisa bertemu? Coba cek itu. Ya, titiknya itu. Itu namanya hal. Itu kalau disentuh batal. Kalau yang lain-lainnya enggak. Atasan sekedip enggak. Sama dengan faraj. Faraj ini yang mana yang membatalkan? Bagian yang mana? Ya, kalau pada laki-laki ya zakarnya itu. Itu namanya zakar. Itu yang kalau disentuh itu batal. Kalau yang selain itu enggak batal. Misalnya, sentuh nih. Batal ya. Ini batal. Kalau yang di bawahnya enggak batal. Batangnya saja gitu. Harus jelas ini biar enggak salah nanti ya. Paham ya? Kalau enggak paran lapungnya batal. Kalau lagi perempuan ya memang yang dinamakan faraj itu saja. Kalau di atasnya enggak. Ya. Ya, jadi jelas apa artinya halqah, apa artinya faraj ya, yang bisa membatalkan itu ya. Dengan bibatinil kaf. Wa kharaja bibatinil bibatinil kaf itu berarti arwahah ma'butunil asabi. Arwahah ini telapak tangan serta perut jari-jari. Nah ini. Ya kanan. Yang menit tadi. Pokoknya telapak tangan beserta perut jari-jari itu adalah itu yang membatalkan. Wa kharaja bi batinil kaffi zahiruhu wa harfu. Keluar dengan batinil kaf dengan dalamnya kaf itu dalamnya telapak tangan itu zahiruhu zahirnya. Bil zahir. Nih. Sak di tangannya. Ya sih ngau, menek-menek. Kesentuh. Batal? Enggak batal. Wa harfi sisinya, samping. Ya sih kesentuh. Enggak batal. Wa ma bainaha dan apa yang antara keduanya. Fala naqdu bidzalika ay ba'da tahammul al-yasir. Misalnya sampai zahir sampai ini batin. Dengan ditempelkan. Tempelkan gini. Tekan sekedip. Mana yang enggak kelihatan? Inilah batin. Mana yang kelihatan? Itulah zahir. Paham? Ini caranya. Berarti yang batin saja yang membatalkan, yang zahir tidak membatalkan. Ma'at tahammul al-yasir. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya? Paham ya? Jelas. Tidak salah-salah lagi. Paham. Faslun fi mujibil ghusli wallahu